Oke, presentasi selanjutnya kita panggil, wah udah dipanggil ya, Mas Mufarid Ana. Z-nya apa ini? Zaki atau? Maaf, Pak. Ya ya. Oke, dengan judul penerapan aljabar linier pada manajemen hutan ya. Kita mau lihat, oh ternyata aljabar linier itu juga memiliki penerapan yang di bidang yang luas ya ini ya. Contohnya adalah di manajemen hutan. Oke, nanti sama seperti yang sebelumnya, nanti teman-teman diharapkan bisa memberikan komentar, ya, komentar baik berupa saran, koreksi atau pertanyaan nanti ya. Oke, silakan Mas Mufarid, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil belajar tentang penerapan aljabar linear pada manajemen hutan. Jadi penerapan aljabar linear dalam manajemen hutan ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai dari sebuah penebangan pohon secara berkala tanpa merusak sistem ekologi hutan. Dalam manajemen hutan ini, pohon-pohon diasumsikan diklasifikasikan menurut tingginya, dan tiap-tiap tinggi yang berbeda juga mempunyai nilai ekonomi yang berbeda. Jadi untuk modelnya, misalkan seorang penebang mempunyai suatu hutan pohon, di mana tiap bulan ia selalu menebang pohonnya untuk kemudian dijual, dan tiap ditebang, ia langsung menggantikan pohon yang ditebang tadi itu dengan menanam benih yang baru untuk menjaga kestabilan sistem ekologi hutan. Tiap pohon yang memiliki ketinggian yang berbeda juga akan memiliki nilai harga pasar yang berbeda juga. Jadi misalkan bahwa ada N kelas harga yang berbeda berdasarkan interval ketinggian pohon. Jadi pada ini kelasnya sampai ada N, untuk yang kelas pertama ini dia tidak mempunyai nilai ekonomi karena hanya masih berbentuk benih, masih penanaman benih pohon. Untuk ketinggiannya yaitu hanya mempunyai ketinggian 0 sampai H1 dan seterusnya untuk kelas kedua sampai kelas N, begitupun terusnya untuk mulai dari kelas 2 sampai N, nanti tiap kelasnya akan mempunyai nilai ekonomi yang berbeda-beda. Selanjutnya misalkan diberikan XI untuk I1, 2 sampai N adalah jumlah pohon ke I yang masih ada setelah penebangan. Jadi setelah ditebang itu enggak semua pohon ditebang, masih menyisakan beberapa pohon. Nah, itu XI-nya itu pohon yang masih tersisa. Jadi kita dapat buat vektor kolom dengan entry-nya itu jumlah pohon yang tersisa tersebut tadi sebagai berikut. Kita sebut X itu sebagai vektor non-harvest. Kemudian untuk menjaga sistem ekologi hutan, maka setelah penebangan kita harus mengembalikan jumlah pohon itu seperti semula sebelum penebangan. Maka dapat kita bentuk X1 plus X2 sampai plus Xn sama dengan S, di mana S adalah jumlah pohon yang tersisa yang ada di hutan pada periode permulaan pertumbuhan, di mana jumlahnya itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi berdasarkan ilustrasi ini, saat periode penerbangan, saat periode harvest ini beberapa pohon itu ditebang, namun dia juga menyisakan beberapa pohon yang tidak ditebang. Setelah itu maka pemilik hutan itu akan menanami benih pohon sesuai jumlah yang tadi pohon itu ditebang. Setelah ditanami benih akan melewati periode pertumbuhan. Nah, pada periode pertumbuhan ini tidak semuanya pohon itu akan tumbuh, tetapi juga ada beberapa pohon yang dia ukurannya itu tetap pada ukuran tersebut. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan parameter pertumbuhan pohon sebagai GI, di mana I itu 1, 2 sampai N-1, dengan GI adalah kelompok pohon kelas KI yang tumbuh ke kelas I plus 1 selama periode pertumbuhan. Dan 1 min GI adalah kelompok pohon kelas KI yang tetap pada kelas KI selama periode pertumbuhan. Nah, dari kondisi pertumbuhan pohon tersebut tadi, kita dapat bentuk matriks G dengan ukuran N kali N yang kita sebut matriks pertumbuhan, di mana elemen-elemennya yang tadi kelompok-kelompok pohon
yang ada yang tumbuh dan ada yang tetap pada ukurannya itu. Seperti ini, 1 min GI 000, G1, terus 1 min G2 000, dan seterusnya. Kemudian karena vektor X tadi entry-nya juga merupakan pohon kelas KI sebelum periode pertumbuhan, maka dapat kita bentuk yang barusan matriks G tadi dikalikan dengan vektor X yang tadi sehingga menghasilkan 1 min G1XI, G1X1 plus 1 min G2X2, G2X2 plus 1 min G3X3 dan seterusnya, di mana entry matrik tersebut adalah pohon kelas KI setelah periode pertumbuhan. Kemudian untuk yang periode penebangan, misalkan kita menebang YI pohon di mana I yaitu 1, 2, sampai N dari kelas KI, maka dapat kita bentuk vektor kolom Y sama dengan Y1, Y2, sampai YN. Kemudian kita sebut Y itu sebagai vektor harvest. Kemudian Y1 tambah Y2 tambah sampai tambah YN sama dengan T, di mana T adalah jumlah pohon yang ditebang setiap periode penebangan. Tetapi T juga merupakan jumlah total yang ditanam pada kelas pertama atau penanaman benih baru setelah setiap masa penebangan. Jadi kan kita saat periode penebangan kita menebang sebanyak YI pohon. Nah, nanti jumlah dari vektor Y ini juga akan yang menggantikan dia setelah ditebang. Kemudian dari situ kita definisikan suatu metrik replacement atau metrik pengganti yang berukuran N kali N, di mana metrik ini itu berfungsi untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang tadi, yaitu R anggotanya 1, 1, sampai 1, 0, 0, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita dapat bentuk vektor kolom yang menunjukkan kondisi pohon setiap setelah penebangan, yaitu matrik R ini dikali dengan vektor Y tadi, sehingga menghasilkan Y1 plus Y2 plus sampai YN, kemudian 0, 0, sampai 0. Kemudian dari matrik-matrik yang telah kita bentuk di atas, kita dapat tuliskan persamaannya yang sesuai dengan kebijakan penebangan pohon, yaitu matriks kondisi pohon saat periode akhir pertumbuhan dikurangi vektor penebangan tadi Y, kemudian ditambah penanaman benih baru sama dengan kondisi pohon saat awal permulaan periode pertumbuhan, atau secara matematis dapat kita tulis Gx min Y plus Ry sama dengan X, atau juga dapat kita tulis sebagai I min R dikali Y sama dengan G min I kali X. Sebut saja ini persamaan ke-1. Atau secara jelasnya yang tadi kita dapat tulis sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yang persamaan 1 tadi, yang ini kita acu sebagai kondisi penebangan berkala untuk setiap vektor X dan Y dengan entry non negatif, karena kita menebang pohon nggak mungkin jumlahnya negatif. Jadi untuk setiap vektor X dan Y entry-nya pasti non negatif yang memenuhi persamaan 1 tadi untuk menentukan kebijakan penebangan pohon secara berkala. Karena Y1 juga harus lebih dari 0 jika penebang pohon membuang benih yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan menggantinya dengan benih baru, maka dapat diasumsikan yaitu Y1 sama dengan 0. Kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari asumsi di atas, maka dapat diketahui bahwa persamaan yang pertama tadi adalah bentuk matriks dari bentuk persamaan berikut. Y2 plus Y3 plus sampai YN sama dengan G1X1, Y2 sama dengan G1X1 min G2X2, Y3 sama dengan G2X2 min G3X3, dan seterusnya. Karena kita harus mempunyai Y harus lebih besar sama dengan 0 untuk I2, 3, sampai N, maka dari 3 ini kita membutuhkan bahwa G1X1 harus lebih besar, G2X2 lebih besar, sampai Gn-1, Xn-1 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena kita menebang atau membuang YI pohon dari kelas ke I dengan I1 sampai N, dan tiap pohon di kelas ke I memiliki nilai ekonomi PI, jadi total nilai dari penebangan kita misalkan YID diberikan sebagai berikut. YID sama dengan P2 dikali Y2 ditambah P3 dikali Y3 sampai ditambah PN kali YN. Nah, dari beberapa persamaan yang telah kita bentuk di atas, muncul teorema yang berbunyi sebagai berikut. Nilai optimal dari penebangan pohon yang berkala bisa didapat dengan menebang semua pohon dari suatu kelas pohon dengan tinggi tertentu dan tidak menebang pohon dari kelas pohon dengan
tinggi yang lain. Kemudian dari teorema di atas, maka untuk menentukan nilai optimal dari suatu penebangan, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan yaitu YIDK adalah hasil yang diperoleh atau nilai optimal dari menebang semua pohon di kelas K dan tidak menebang pohon dari kelas selain K. Nilai terbesar dari YIDK atau nilai optimalnya untuk K, 2, 3, sampai N akan menjadi hasil dari penebangan pohon berkala yang optimal dan nilai K yang sesuai akan menjadi kelas pohon yang harus ditebang semuanya agar menghasilkan nilai yang optimal. Karena tidak ada kelas pohon selain kelas K yang ditebang, maka kita peroleh Y2 sama dengan Y3 sama dengan YK-1 sama dengan YK plus 1 sama dengan YN itu nilainya 0. Selain itu, karena semua pohon yang ada di kelas K ditebang semua, dan tidak ada pohon yang ditebang selain di kelas K, maka kita peroleh XK sama dengan XK plus 1 sama dengan XN sama dengan 0. Dari persamaan 6 dan 7 ini kita substitusikan ke persamaan 3 tadi, diperoleh YK sama dengan G1X1, 0 sama dengan G1X1 min G2X2, 0 sama dengan G2X2 min G3X3, seterusnya sampai YK sama dengan GK min 1, XK min 1, atau juga kita tulis sebagai YK sama dengan G1X1 sama dengan G2X2 sama dengan GK min 1, SK min 1. Dari 9 ini kita peroleh X2. X2 ini sama dengan G1X1 per G2, X3 sama dengan G1X1 per G3, sampai XK-1 sama dengan G1X1 per GK-1. Jika kita mensubstitusikan persamaan 7 dan 10 ini ke X1, ke yang vektor awal tadi, yang vektor non-harvest, yang X1 plus X2 plus XN sama dengan S, kita peroleh X1 ini sama dengan S per 1 plus G1 per G2 plus G1 per G3 plus sampai G1 per GK min 1. Nah, untuk nilai optimal tadi kita peroleh YIDK sama dengan P2Y2 plus P3Y3 plus sampai PNYN sama dengan PKYK sama dengan PKG1X1 itu sama dengan PK dikali S per 1 per G1 plus 1 per G2 plus sampai 1 plus GK-1. Sehingga dari persamaan ini kita gunakan untuk mencari nilai optimal dari penebangan pohon secara berkala. Sehingga dari persamaan yang terakhir ini tadi dapat kita dapatkan teorema untuk menghitung nilai optimal dari penebangan pohon secara berkala sebagai berikut. Nilai optimal dari penebangan pohon secara berkala adalah nilai terbesar dari PK dikali S per 1 per G1 plus 1 per G2 plus sampai 1 per GK-1 untuk K 2, 3 sampai N. Karena kenapa ini K-nya dimulai dari 2? Karena tadi untuk kelas yang pertama itu kan hanya penanaman benih baru. Sementara penanaman benih baru itu tidak mempunyai nilai ekonomi, sehingga K-nya dimulai dari 2. Nilai K yang sesuai adalah kelas pohon yang ditebang semuanya. Untuk contohnya, beberapa pohon di hutan diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan tingginya dan diberikan matriks pertumbuhan sebagai berikut. G sama dengan 1/2, 1/2, 0, 0, 1/3, 2/3, 0, 0, 1. Apabila harga pohon pada kelas kedua adalah $30 dan harga pohon pada kelas ketiga adalah $50, maka kelas pohon manakah yang harus ditebang untuk menghasilkan nilai penebangan pohon berkala yang optimal? Berapakah nilai optimal tersebut yang dihasilkan apabila terdapat 1000 pohon di hutan? Nah, kita kita kerjakan dengan tulis kembali matriks pertumbuhannya tadi, yaitu G sebagai berikut, dan kita ketahui bahwa nilai pohon pada kelas kedua adalah $30 sehingga P2 adalah $30 dan nilai pohon pada kelas ketiga adalah $50 sehingga P3 adalah $50. Dan kita peroleh G1 kan tadi matriks pertumbuhan definisinya yaitu ini 1 min G1 000 seterusnya, dan bawahnya ini G1, ini 1 min G2 00, yang 1 min GI itu kan tadi kelas pohon yang dia tetap nggak tumbuh, sementara yang
GI adalah kelas pohon yang dia tumbuh ke kelas ke I+1, sehingga yang kita perlukan ini adalah G1, kelas pohon yang tumbuh, yaitu G1-nya ini setengah dan G2-nya 2/3 ini. Maka untuk mencari nilai optimum dari penebangan pohon ini berdasarkan teorema ini, langsung kita kelas 30S per 1 per setengah didapat 30S per 2 sama dengan 15S. S-nya tadi adalah jumlah pohon yang di hutan, yaitu 1000. Kita dapatkan 15 kali 1000, yaitu 15.000. Untuk yang kelas ketiga, 50S per 1 per setengah ditambah 1 per 2/3 sama dengan 50S per 7/2 sama dengan 14,2S sama dengan 14,2 dikali 1000 sama dengan 14.200. Sehingga untuk mencapai nilai optimal dari penebangan pohon berkala, maka pohon kelas 2 lah yang harus kita tebang semua. Dan nilainya adalah $15.000. Sekian, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Apabila ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Mufarid. Baik, ke teman-teman, silakan kalau mau ada pertanyaan atau hal-hal yang yang belum jelas tadi. Mas Lutfi, Mas Aurizan, Mbak Ambar ini kok diam aja tadi. Oke, sambil nunggu ya. Tuh, dari teman-teman. Berarti ini bisa diterapkan di bidang lain ya Mas ya? Nggak harus di hutan nanti ya? Iya Pak, Bisa bisa. peternakan juga sepertinya kalau saya lihat. Bisa nggak? Pola-polanya kan ada pengelompokan gitu ya. Itu ya Mas ya? Ya pokok yang dia bisa di kualifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, ini bisa diterapkan Pak, kemungkinan yang teorema tadi. Ya. Nah, Mas sekarang ternak apa di rumah? Nggak ternak apa-apa Pak. Ternak semut sama cecak atau tikus Ternak di cicak. rumah. Cicak. Kalau malam Jumat dikaretin Pak, diketapelin. Iya toh? Enggak Pak, ya kalau lewat kalau Oh, ada cicak. oh cecak. Lagi pilek Mas? Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tadi banyak tadi loh. Ada perumusan rumusnya cukup banyak tadi ya. Ya Pak. Harus teliti ya tadi ya. Ya itu saya hanya Oh dari sudah buku itu sudah ya ada. belajar dari buku itu aja sih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan Mas? Mas Lutfi? Mas Aurizan, Mas Batistuta. Oke, pas nih udah ada nih di tempat saya. Masa nggak ada pertanyaan nih? Oke ya. Oke, terima kasih Mas Mufaris Ana atas presentasinya yang sangat menarik.